Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Anissa Hermastuti, NPM 1817051020 dari kelas B angkatan 2018. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS pemrosesan data terdistribusi. Langsung saja ke soal nomor 1. 1A. Sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan centralized data center dan distributed data center. Yang pertama, untuk centralized data center, kelebihannya yaitu biaya operasional lebih rendah karena tidak membutuhkan biaya tinggi untuk membangun dedicated server tambahan. Karena centralized data center ini, server pusatnya hanya satu, jadi dia tidak perlu membangun dedicated server tambahan. Yang kedua, maintenance lebih mudah dilakukan karena hanya berlokasi di satu tempat. Benar. Karena tidak ada server lain, maka untuk melakukan maintenance server itu hanya dilakukan pada satu tempat, yaitu di pusat. Yang ketiga, proses update lebih cepat dan mencegah adanya miskomunikasi. Mencegah adanya miskomunikasi ini karena server hanya berlokasi di satu tempat. Kekurangannya yaitu membutuhkan komputer server dengan kapasitas canggih, terutama bagi perusahaan yang lalu lintasnya padat. Tentu saja karena lalu lintas yang padat ini berpengaruh, apalagi jika server pusatnya hanya ada satu. Yang kedua, memerlukan kapasitas hard disk yang besar. Dan yang ketiga, apabila server gangguan, maka seluruh aktivitas akan terganggu. Ya, karena servernya hanya satu, jadi tidak ada backup cadangan. Lalu untuk distributed data center, kelebihannya yaitu tidak bergantung pada server basis data pusat. Ya, karena servernya dibagi-bagi antar region atau antar area. Yang kedua, akses informasi lebih cepat, terutama jika terjadi lalu lintas data yang padat. Karena banyaknya server, jadi untuk memproses itu tidak hanya satu server saja, jadi banyak, sehingga akses informasi lebih cepat. Yang ketiga, informasi dan data yang sifatnya lokal akan lebih mudah diakses. Oke, dan kekurangan, yang pertama biaya implementasi yang tinggi, karena servernya lebih dari satu. Yang kedua, biaya operasional dan maintenance yang tinggi. Dan yang ketiga, hanya cocok digunakan pada perusahaan yang besar yang memiliki kebutuhan data yang tinggi, seperti bank. Lalu soal selanjutnya 1B, sebut dan jelaskan jenis-jenis virtualization dalam data center. Oke, jadi virtualization data center itu sendiri adalah melakukan konsolidasi dan pengurangan jumlah server dalam bentuk fisik. Caranya dengan menciptakan mesin virtual dalam jumlah banyak yang ditempatkan di beberapa host fisik menggunakan shared storage dan jaringan. Jadi jenis-jenis virtualization dalam data center ini ada yang pertama server virtualization, itu adalah penggunaan teknologi virtualisasi dengan tujuan untuk memecah resource fisik server ke dalam beberapa virtual server yang nantinya akan diinstal berbagai macam OS sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada network virtualization, yaitu proses penggabungan network hardware dan software atau jaringan ke dalam satu virtual unit yang menyediakan kontainer yang berfungsi seperti halnya perangkat network fisik. Yang ketiga itu storage virtualization, yaitu penggunaan teknologi virtualisasi dengan tujuan menyediakan media penyimpanan yang terisolasi atau terpisah dari resource fisik, aman, dan mudah dalam failover dan backup. Lalu nomor 2A, sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client server dan peer-to-peer. Yang pertama perbedaannya, dari sisi client server, yang pertama itu backup file terpusat. Seperti ini gambar dari arsitektur client server, yang ini arsitektur peer-to-peer. Yang kedua, instalasi dan perawatan rumit. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan lebih mahal dibandingkan dengan jaringan peer-to-peer. Lalu untuk perbedaan di bagian peer-to-peer dengan client server, yang pertama, backup dilakukan di masing-masing komputer. Yang kedua, instalasi dan perawatan lebih mudah. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan juga lebih murah.
dibandingkan dengan client server. Untuk persamaan dari client server dan peer-to-peer, yang pertama, keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi. Dapat dilihat dari gambar arsitekturnya, ini client server, ini peer-to-peer, semuanya itu merupakan komputer, kumpulan komputer yang saling terhubung sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, keduanya memiliki media transmisi yang tidak terlalu jauh berbeda. Nah, misalkan itu Ethernet ya. Yang ketiga, keduanya sama-sama melakukan transmisi file atau transmisi informasi. Selanjutnya 2B. Apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dan sinkronus? Oke, jawaban yang pertama, komunikasi data asinkronus yaitu komunikasi data yang tersambung secara tidak sengaja ataupun berbeda waktunya. Komunikasi data asinkronus adalah komunikasi yang memakai perangkat pada komputer serta jaringan internet yang dapat dilaksanakan secara tunda. Misalkan seandainya seorang mengirim pesan, tapi penerimanya tidak membukanya saat itu juga, namun baru dibuka di lain hari. Jadi misalkan contoh komunikasi asinkronus itu adalah email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Lalu yang kedua itu komunikasi data sinkronus. Adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak waktu nyata atau real time. Misalkan seperti contohnya komunikasi sinkronus itu text chat, yaitu fitur dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sesama pemakai internet yang sedang online atau yang sama-sama sedang menggunakan internet. Lalu video chat itu teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda. Nomor 3A, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distributed data process. Oke, yang pertama ada topologi bus. Topologi bus ini merupakan suatu cara atau metode yang digunakan dengan menggabungkan dua maupun lebih komputer secara serial menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas data atau sebagai center. Secara umum, topologi ini digunakan pada jaringan yang memiliki skala kecil yang mana untuk seluruh perangkat jaringan terhubung melalui kabel tunggal. Dapat lihat di gambar, ini terhubung pada kabel tunggal. Untuk seluruh server, workstation, dan printer ini tergabung pada kabel tunggal yang dibatasi oleh terminator. Lalu yang kedua itu ada topologi ring. Topologi ring, sama seperti bentuknya, merupakan salah satu bentuk topologi yang sudah lama ditinggalkan dan juga jarang digunakan. Topologi ring tidak membutuhkan alat jaringan aktif seperti switch ataupun hub, dan tidak juga memerlukan terminator dan bus seperti topologi jaringan bus. Topologi ini hanya membutuhkan koneksi jaringan antar komputer, di mana antar komputer server dengan kliennya akan terhubung menjadi satu siklus jaringan. Topologi ring bentuknya sama seperti namanya, bentuk bulat seperti cincin. Di seluruh untuk server, workstation itu terhubung menjadi satu siklus jaringan. Yang ketiga itu topologi tree. Topologi tree ini merupakan generalisasi dari topologi bus. Media transmisi berupa kabel-kabel yang bercabang tanpa loop tertutup. Topologi tree selalu dimulai pada titik yang disebut dengan head end. Satu atau beberapa kabel berasal dari head end. Dengan menggunakan topologi jaringan tree ini, maka dapat dimungkinkan untuk mengkoneksikan jaringan antar komputer dengan hierarki atau tingkatan yang berbeda. Lihat seperti gambar. Dapat lihat hierarkinya antar nodes, hub. Ini kabel yang menghubungkan semua jaringannya, itu backbone cable. Jadi inilah arsitektur dari topologi tree. Lalu yang keempat, topologi star. Topologi star merupakan salah satu jenis topologi pada jaringan komputer yang saat ini paling banyak digunakan. Topologi jaringan star ini memungkinkan satu server memberikan seluruh datanya dengan menggunakan hub ataupun switch secara sekaligus. Itu berarti setiap komputer yang berperan sebagai klien akan memperoleh jumlah kecepatan transfer dan juga data yang sama.
Selain itu, topologi star juga memungkinkan setiap komputer memiliki kabel sendiri, sehingga apabila terjadi kegagalan jaringan pada satu komputer, maka hal ini tidak akan mengganggu keseluruhan jaringan. Ini bentuk arsitektur topologi star, seperti bintang terbagi-bagi dan terhubung ke satu hub. Yang kelima, topologi mesh. Topologi mesh ini adalah salah satu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju, atau dengan dedicated links. Topologi mesh sepertinya merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang paling rumit, dikarenakan semua komputer dalam topologi mesh saling berhubungan dengan sifat yang bolak-balik. Artinya, semua data di dalam komputer yang terhubung di dalam jaringan topologi mesh bisa diakses dengan berbagai macam cara dan dari mana saja. Penggunaan topologi mesh ini sangat tidak cocok apabila menggunakan device ataupun komputer yang sangat banyak karena akan sulit untuk melakukan pengawasan dan juga pengendalian. Oke, bentuknya seperti ini. Jadi di file server masing-masing terhubung ke workstation secara langsung. Dan workstation terhubung juga ke workstation yang lain. Selanjutnya 3B, jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Oke, cara kerja modem. Jika komputer kita akan mengupload atau mengirim data, maka informasi data dari komputer dalam bentuk digital akan diubah oleh modem ke bentuk analog. Oke, seperti dijelaskan, diilustrasikan dalam gambar. Komputer pengirim mengirim data dari sinyal digital, lalu untuk mengirimnya melewati modem dirubah menjadi sinyal analog. Terus saat data atau informasi analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan akan mengubah kembali bentuk data tersebut dari analog menjadi bentuk digital sehingga bisa diproses oleh komputer tujuan. Dari internet, sinyal analog untuk sampai ke komputer penerima itu melewati modem diubah menjadi data digital sehingga bisa ditampilkan di komputer tujuan. Begitu pula pada saat kita mendownload data atau file, data tersebut merupakan data analog saat berada pada kabel telepon. Namun saat masuk ke komputer kita, modem akan seketika mengubahnya menjadi bentuk digital agar bisa ditampilkan. Keempat, 4A, apakah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi? Jawabannya, keamanan data ini berfungsi yaitu untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk user yang memiliki hak akses dan membatasi tindakan akses yang boleh dilakukan atau tidak. Lalu melindungi data dari kebocoran atau leakage, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Lalu mencegah pengubahan atau tampering, pengubah informasi yang tidak legal, dan perusakan atau vandalis, yaitu gangguan operasi sistem tertentu, misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Jadi keamanan data ini sangat penting supaya data yang ada pada sistem terdistribusi itu tetap aman. Lalu yang 4B, apakah yang dimaksud dengan enkripsi, private key, dan public key? Enkripsi ini adalah tindakan mengubah data menjadi suatu data baru yang tidak dimengerti penyerang untuk menyediakan kerahasiaan data. Jadi jika kita tidak ingin data yang kita kirim itu diketahui atau dibaca mungkin, maka enkripsi ini tindakan untuk merubah data kita sebelum kita kirim ke penerima. Lalu private key ini itu kunci yang digunakan untuk mendeskripsikan data dan bersifat rahasia, hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Jadi private key ini dibuat untuk mendekripsikan data yang tadi dienkripsi. Untuk membukanya perlu private key yang hanya
diketahui oleh si pengirim dan penerima dan atas persetujuan keduanya. Lalu public key itu adalah kunci yang digunakan pengirim untuk enkripsi, dapat didistribusikan dan diketahui publik. Jadi untuk enkripsi memerlukan public key. Lalu 4C, berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Jadi pada pengiriman pesan, langkah-langkah enkripsinya, misalkan di sini ada plain text, lalu dienkripsi, maka sampai di server, itu datanya sudah berganti menjadi data yang dienkripsi. Lalu untuk dibuka oleh penerima, maka plain text harus didekripsi untuk menjadi plain text seperti yang dikirim di awal. Lalu server ini membuat secret key atau private key yang hanya diketahui oleh penerima dan pengirim. Secret key. Jadi yang dienkripsi itu bisa dibuka dengan secret key oleh si pengirim ataupun penerima. Untuk penjelasan gambar di bawahnya nih, ada user A yang mengenkripsi pesan melalui WhatsApp server. Pesan tadi dienkripsi dengan public key sampai ke server. Server membuatkan private key untuk membuka enkripsi tadi dan dikirimkan balik ke pengirim dan ke penerima atas persetujuan keduanya. Dan public key yang dapat dari server ini bisa disebarkan ke orang lain karena sifatnya umum. Untuk private key itu hanya boleh diketahui oleh dua pihak ini. Lalu dari WhatsApp server untuk sampai ke penerima, dari pesan yang dienkripsi tadi, penerima harus mendekripsikan pesan tadi menggunakan private key. Jadi begitulah penjelasan ilustrasi enkripsi data pada pengiriman pesan. Demikianlah jawaban-jawaban saya mengenai UTS PDT pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.